Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatus safar, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Haji Agus Sembodo dan Ibu Hajah Eka Tiania Tiwi. Kita doakan ya, kedua tamu Allah ini Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang Allah selamatkan, perjalanan ibadahnya lancar, keluarga yang ditinggal dalam lindungan bimbingan Allah, dan kembali ke tanah air membawa haji mabrur. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati Ketua KBIH, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Solihun. Juga kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat, bisa menghantarkan para jamaah haji untuk meraih haji mabrur. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Laili Huda. Kita doain juga biar panjang umur, sehat walafiat ya. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu Ketua RT 08 Bapak Bambang, dan juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajjah Rosidah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita menyaksikan dan mengiringi doa keberangkatan Bapak Haji Bapak Haji Agus. Kagak megang catatan Bu ya. Bapak Haji Agus dan Ibu Hajah Eka. Maklum baru kenal Pak Haji ya. Insya Allah kalau hari ini kita iringi doa keberangkatan beliau, saya yakin Pak Haji Agus, Ibu Hajah Eka nggak akan lupa kepada orang-orang yang datang hari ini mengiringi doanya. Pasti nanti di sana kita yang hadir didoakan oleh beliau. Pengen nggak Bu pergi haji? Pengen banget apa pengen aja? Nunjuk dah yang pengen. Nah gitu ya. Nunjuk mah nggak bayar Pak, nunjuk nggak bayar ya. Nanti nitip doa kepada Pak Haji Agus dan Ibu Hajjah Eka.
Haji Agus tolong doain saya biar saya bisa nyusul. Gitu doanya ya. Target kita Bapak Ibu sekalian sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, jangan engkau matikan saya sebelum agama Islam saya sempurna. Nah, itu doanya begitu ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, perjalanan ibadah haji jauh. Mekah jauh nggak Bu? Jauh. Lama nggak perjalanannya? Lama, 40 hari. Perjalanan Bapak Haji Agus dan Ibu Hajah Eka bisa balik, bisa nggak balik? Betul nggak Pak? Ya. Hari ini berangkat melaksanakan ibadah haji, bisa pulang, bisa juga nggak pulang. Makanya Bapak Ibu dikumpulin karang. Dalam rangka apa? Iringi doa. Biar keberangkatan Bapak Haji Agus dan Ibu Hajah Eka panjang umur, sehat, sempurna ibadah hajinya. Nah, berkat doa. Dengan doa Bapak Ibu sekalian, kata Nabi apa? La yaruddul qada illa ad-du'a. Ketentuan Allah itu akan berubah dengan kekuatan doa. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian, 5 menit, 1 jam ke depan, apa yang Allah tentukan buat kita, nggak ada yang tahu. Apalagi berangkat tanggal berapa? 16 Mei. Belum tahu apa yang Allah tentukan untuk Pak Haji Eko dan Ibu Hajah Eka, Pak Haji Agus dengan Ibu Hajah Eka. Belum ada yang tahu. Ya, ini kudu motong ayam sama kambing nih. Ya, salah mulu ya. Jadi belum ada yang tahu apa yang Allah tentukan. Apakah ke depan buruk? Apakah ke depan baik? Apakah ke depan panjang umur? Atau ke depan pendek umur? Apakah ke depan celaka? Apakah ke depan bahagia? Nggak ada yang tahu, kita semuanya. Tapi kata Nabi, dengan kekuatan doa itu menjadi berubah. Kalau seandainya ya, Pak Haji Agus ditentuin umurnya sampai besok, umpamanya ya. Tapi karena hari ini melakukan kebaikan, Allah kasih panjang umur. Hari ini kita angkat tangan kita berdoa, Allah kasih panjang umur. Maka kata Nabi, wala yazidu fil umri illa albirru. Umur itu akan bertambah dengan selalu melakukan kebaikan. Makanya Pak Haji Agus ya, biar sampai ke Mekah, umurnya sampai dari mulai hari ini sampai pada waktunya dan terus seterusnya, banyak-banyak melakukan apa? Kebaikan, biar umurnya apa tuh? Panjang. Nah, malam ini atau hari ini nih, ini salah satu kebaikan dalam rangka kita doakan. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, setiap orang pergi haji pasti yang diinginkan haji mabrur. Pasti nggak Bu? Pasti. Ngapain jauh-jauh dari Jatimulya ke Mekah bukan nyari mabrur? Pasti yang dicari apa? Mabrur. Untuk meraih haji mabrur, Haji Eko ya, Mbak Haji Agus dan Mbak Ibu Hajah Eko. Nah, Eka ya. Jangan sebut-sebut lagi namanya ya, salah mulu Bu ya. Untuk meraih haji mabrur, satu, wala tusyriku bihi syai'ah. Jangan pernah engkau menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan apapun.
Kalau ada yang menyekutukan Allah, tidak akan mendapatkan mabrur. Ya, besok nih Pak Haji Agus pas nyampe di Mekah, jangan kaget. Loh kok Ka'bah batu ya? Sama batu di rumah gua tuh banyak. Nah, begitu Pak ya. Hati-hati tuh. Bisa hajinya haji murtad. Ini mah batu Ka'bah sama batu di rumah gua ya, jauh-jauh mahal-mahal gua haji cuma megang apa tuh? Batu. Awas ya. Maka kata Allah, wala tusyriku, jangan sampai disekutukan Allah dengan apapun. Orang haji Bapak Ibu sekalian emang ketemunya batu. Melihat Ka'bah terbuat dari batu. Mulai tawaf dari Hajar Aswad yang melingkar putih itu. Hajar artinya apa? Batu. Aswad artinya hitam. Jadi ketika kita tawaf, angkat tangan kita, ucapkan bismillahi Allahu Akbar, ngadep ke batu. Tuh, hati-hati. Muter sebentar, ada namanya makam Ibrahim, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, terbuat dari batu. Banyak orang ntar pada nyium tuh makan Ibrahim ya. Ya, lihat-lihat diintip ternyata batu. Maju ke depan sedikit lagi, ketemu namanya Hijr Ismail. Hijr artinya apa tuh? Batu. Ya, batunya Nabi Ismail. Jadi ketemunya batu. Makanya kata Allah, kalau pengen mabrur wala tusyriku bihi syai'ah. Jangan pernah engkau sekutukan Allah dengan apapun. Selesai tawaf Bapak Ibu sekalian, 7 putaran, berangkat ke Safa, ke atas Bukit Safa. Bukit Safa terbuat dari apa? Batu. Gunung Safa itu batu. Dari Bukit Safa jalan ke Bukit Marwa. Di atas Bukit Marwa juga terbuat dari batu. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, Pak Haji Agus dan Ibu Hajah diangkut dari hotel kemana tuh? Arafah. Di Arafah tidur di atas pasir batu. Setelah keluar dari Arafah, Bapak Ibu sekalian, berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah bermalam dari maghrib sampai pertengahan malam. Ngapain? Nutur batu. Iya, nutur batu. Walaupun sekarang udah dikasih Pak Haji ya, nggak pakai nutur lagi karena takut Bu. Kalau dulu kan kita nutur batu tuh malam-malam pakai senter. Bukannya batu kerikil yang segini yang kita ambil, tai kambing kering kita bawa. Nah, ada orang yang begitu. Bukan batu malah tai kambing apa? Kering. Makanya sekarang mah udah dikasih batu duluan. Berapa batu yang dibawa? Kalau Pak Haji Agus napar awal, paling tidak dia bawa 49 butir. Kalau Pak Haji Agus ngambil napar sani, paling tidak bawa 70 butir batu. Tuh, batu lagi kan yang dibawa. Besok hari tanggal 10 di sini kita sedang hari raya Idul Adha, pemotongan hewan kurban. Pak Haji Agus sedang berjuang mati-matian. Ngapain? Melontar jumrah. Yang dilempar batu, yang kena lemparan juga apa tuh? Batu. Nah, jangan sampai pulang jadi Pak Haji kepala batu. Ya, hati-hati. Makanya kata Allah, kalau pengen mabrur wala tusyriku bihi syai'ah. Jangan pernah sekutukan Allah. Ya, Pak Haji Agus dan istri ketemu dengan rumah Allah, ketemu Ka'bah, ketemu Baitullah, kiblatnya umat Islam
yang selama ini kita sholat menghadap ke Ka'bah, dari Jatimulya ke Ka'bah mata kita jauh memandang, tapi besok Pak Haji Agus Ka'bah di depan mata. Ya, maka kata Nabi apa? Siapa orang yang ngeliatin Ka'bah, ngeliatin aja, sudah dapat 20 rahmat. Tuh, cari pahala yang banyak. Maka Allah sudah jelaskan nih Pak Haji Agus ya dan istri. Apa kata Allah? Wa ij'alnal baita masabatan linnas. Kami jadikan Baitullah tempatnya pahala. Jadi kalau pengen nyari pahala banyak, datanglah kemana tuh? Ke Baitullah. Semuanya berpahala. Dan pahalanya spektakuler, luar biasa besarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Haji Agus baru datang ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, apa yang dikerjain? Tawaf 7 putaran. Orang yang tawaf Allah kasih 60 rahmat Allah. Maka besok Pak Haji Agus ya sering-sering tawaf. Ya, mau tawaf wajib kek, mau tawaf sunnah kek, mau tawaf umroh kek, silahkan. Ya, karena ibadah yang hanya ada di Baitullah cuma tawaf. Ibadah di tempat lain gak bisa. Cuma itu doang tawaf. Makanya tawaf itu ranking pertama. Ya, banyakin tawaf. Kata Imam Syafi'i, lebih afdol tawaf umroh daripada tawaf sunnah. Maka besok ya, kalau ada waktu hari ini umroh, niatin buat orang tua yang sudah almarhum. Besok kuat tenaganya umroh lagi, niatin buat orang tua yang sudah almarhum. Besok ada tenaga lagi, umroh lagi, niatin buat kakek nenek yang sudah almarhum. Masih ada tenaga lagi, niatin lagi, umroh lagi. Buat siapa? Saudara-saudara yang belum sempat ke Mekah tapi sudah almarhum, umrohin. Masih ada tenaga lagi, niat lagi, umroh. Buat siapa? Guru-guru yang sudah berperang matullah, umrohin. Bahkan nih Pak Haji Agus ya, guru saya pesen al-maghfurlah pakai Haji Nurul Anwar bin Kai Haji Nur Ali. Kalau nanti ada waktu, umrohkan atas nama Nabi Muhammad. Gitu katanya, kata beliau. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita butuh Nabi. Kita butuh syafaatnya Nabi. Kita butuh pertolongannya Nabi. Kalau di dunia Pak Haji Agus dan istri pernah ngirimin pahala yang besar, itu bukan untuk Nabi, tapi buat kita. Ini umat saya nih, dulu waktu haji 2024 ngirimin apa tuh? Niat badal umrah untuk Rasulullah. Ya, Nabi sudah jamin orang yang umrah lagi, umrah lagi, umrah lagi. Apa kata Nabi? Al-umratu ilal umrati kafarah. Orang ini dosanya Allah hapus. Ya, jadi kalau Pak Haji Agus dan istri pengen dihapus dosanya oleh Allah, maka sering-seringlah melakukan ibadah umroh. Kalau orang umroh pasti tawaf. Orang umroh pasti sa'i. Tawaf dan sa'i hanya bisa dilakukan di mana? Di Mekah. Tidak bisa dilakukan di Madinah, nggak bisa. Ya. Maka jelas kata Allah, wa ij'alnal baita, kami jadikan Baitullah tempatnya pahala. Alhamdulillah ya, Pak Haji Agus dan istri Allah kasih kesempatan bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ya, makanya baru nyampe langsung tawaf dapat 60 rahmat. Kemudian habis tawaf sholat. Orang yang sholat di Masjidil Haram dapat 40 rahmat. Habis sholat liatin tuh Ka'bah, maka dapat 20 rahmat.
Jadi sehari sekali masuk ke Masjidil Haram dapat 120 rahmat. Maka sering-seringlah. Maka besok Pak Haji Agus ya sama ibu asal nyampe Masjidil Haram, masuk masjid, langsung baca doa masuk masjid, langsung niatin iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf selama saya berada di dalam masjid ini karena Allah, begitu. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 1 jam, mau 10 jam di Masjidil Haram, mau ngapain aja, mau tidur-tiduran, dicatat dapat pahala iktikaf. Itu jangan lupa, setiap kali masuk masjid, mau Masjidil Haram ke Masjidil Nabawi, pas di pintunya niat langsung apa tuh? Iktikaf. Biasakan. Karena duduknya kita, nyantainya kita, ibadahnya kita di dalam masjid itu mendapatkan nilai pahala apa tuh? Iktikaf. Nah, ini yang mahal. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya kita doakan biar mendapat haji mabrur. Ya. Anggap aja Pak Haji Agus, ini haji pertama, bisa jadi ini haji terakhir. Nah, Nabi haji sekali. Nabi Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, hajinya nggak berkali-kali. Hajinya cuma sekali. Yang sekali Allah kasih kesempatan, jangan sampai dirusak. Jangan sampai batal, jangan sampai hajinya tidak mabrur. Jangan. Sekali dah. Ini biasa nih orang sekarang ya, orang sekarang kalau lagi tawaf baru 2 putaran udah megang HP. Hai guys, gua lagi tawaf. Mana itu sekarang Bu ya? Bu haji besok jangan. Ya, biaya haji mahal. Nunggu dari tahun 2012 Pak, 13. Ya, biayanya mahal. Yang merusak haji ternyata kita sendiri. Lagi tawaf jangan main HP. Lagi tawaf jangan video call, bikin video, jangan. Itu merusak ibadah haji kita. Nauzubillah. Sekarang tuh banyak. Kalau mau dokumentasi entar kalau ibadah tawafnya selesai. Orang tawaf kan Bu kayak orang sholat. Wajib punya wudu. Besok Pak Haji Agus kalau lagi tawaf baru 2 putaran, subhanallah walhamdulillah, kentut ya. Jangan dilanjutin. Bilang sama Pak Haji Solin, Pak Haji saya kentut. Paling nggak Pak Haji kentut lu bilang lu ya, gitu ya. Bilang kalau batal bilang. Kalau dilanjutkan, diteruskan maka tawafnya nggak sah. Kalau tawafnya nggak sah, boro-boro mabrur, hajinya juga ikut nggak sah. Ya, hati-hati. Maka syarat sah tawaf suci. Beda dengan sa'i, boleh sa'i mak kalau batal. Ya, kalau dia kentut, lanjutin sa'i boleh, tapi tawaf jangan. Makanya saya pesan banget nih, ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang ya, karena HP di tangan, pengen ngasih tahu ke orang lain. Malah itu malah merusak apa tuh? Ibadah kita. Saya kalau berangkat tuh mau haji kayak mau umroh, jamaah saya sudah saya pesen, awas HP kantongin. Datang ke sini jauh dari kampung kita, datang kemari diiringi tetangga sekampung didoain. Datang kemari biayanya tidak sedikit. Pengen meraih haji mabrur, pengen meraih umroh mabrur, tapi dia sendiri yang merusak. Nauzubillah ya. Saya yakin Pak Haji Solihun mah insya Allah Pak ya. Makanya aman berangkat sama beliau. Saya tadi sudah ngomong-ngomong, Pak Haji Solihun tahun depan insya Allah dah saya gabung. Ya. Saya mah jamaahnya banyak Bu, tapi KB-nya nggak ada. Makanya gabung sama beliau ya. Ya, sama-sama kabupaten. Doain Bu ya. Mudah-mudahan. Udah dari 2020 Bu, ditelepon terus sama bank. Pak Ustadz, ini kapan mau berangkat haji? Apa tuh? Tinggal ngeprint doang porsinya. Ada anak saya, ada istri saya, ada saya. Ntar dulu dah. Soalnya umrohnya tiap 2 bulan sekali. Jadi istri udah lelah-lelah dikit Bu diajak haji. Enakan umroh katanya cuma 10 hari.
Kalau haji berapa? 40 hari Bu ya. Doain tahun depan bisa gabung dengan beliau. Ya, amin Bu ya. Itu baru atu tuh. Ini masih panjang waktunya nih. Ya, untuk meraih haji mabrur. 2. Untuk bisa meraih haji mabrur, Haji Agus dan istri. Nah, istri aja dah, nggak salah Bu ya. Apa? Toibul kalam. Ngomongnya harus yang baik-baik. Ya, Pak Haji Agus hati-hati ini karu ya. Nah, jangan sampai emosinya meluap-meluap. Ngurusin nenek-nenek, aki-aki biasa. Makanya saya selalu pesan sama semua orang, kalau kita dapat tugas karu kek, karom kek, dititipin nenek-nenek kek, mau aki-aki kek, bikin bahagia, bikin fun. Ya, orang kalau fun itu jadi hiburan tuh nenek-nenek, bukan beban buat kita. Ya, Pak Haji Agus besok apa? Toibul kalam, omongannya harus bagus, omongannya harus yang baik-baik, jangan pornografi, jangan jorok-jorok. Biasa banyak orang sembarangan di sini, sono stop. Itu yang merusak daripada haji kita. Hati-hati tuh mulut kita kadang-kadang kagak kekontrol. Nyampe mana lelah. Ini kan Madinah dulu Pak ya. Dari Madinah pakai ihram ke Mekah itu kan 7 jam. Udah lelah, udah pakai ihram, jangan sampai batal ini, jangan sampai rusak ihram kita. Nyampe di hotel baru nyampe pisan. Ada aki-aki yang anggotanya Pak Haji Agus ngomongnya kagak-kagak, lo kesel dia, balas lagi deh Bu ya. Jangan, biarin. Kalau orang yang ngomong tidak bagus, orang bukan kita. Ingat, nah istrinya ibunya ya, Pak, lagi haji Pak, lagi haji, ingetin ini. Ya, karena emosi kita Pak di sana itu sensitif, cepet marah sama anggota, marah sama teman kamar, marah sama istri. Awas, saya bilang awas. Pergi haji 40 hari, bikin yang happy, yang senang-senang aja. Ya, jangan sampai kita rusak. Maka orang nggak bisa meraih haji mabrur karena gara-gara kurang itu tuh, kurang jaga mulutnya. Nih Pak Haji Agus ya, kata guru saya pakai Hajar Ali, pesannya apa? Kalau lu pergi haji pengen sehat, beliau pesan gitu. Kalau lu pergi haji pengen sehat, sering-seringlah lu nolong orang yang sakit. Begitu pesannya tuh. Alhamdulillah tuh saya selalu terapin tuh. Saya kalau haji kan tiap pagi keliling ke kamar-kamar tuh, melihat nenek-nenek, aki-aki, "Mak, udah minum obat apa belum? Udah nyarap apa belum? Nih vitaminnya nih, vitamin minum." Tiap hari kita suruh minum vitamin tuh nenek-nenek, aki-aki. Kalau mereka seneng dilayani, udah pasti Pak Haji Agus ya, dari mulut nenek-nenek akan keluar apa? Doa yang terbaik. Udah pasti. Ibu ngerasain dewek dah. Kita kalau jadi nenek-nenek, aki-aki nih, baca nggak bisa, pengalaman kurang ya. Ada orang baik bantuin, seneng nggak tuh Bu? Masya Allah, yang ditolong seneng, anak yang di rumah seneng. Nanti Pak Haji Agus pulang diceritain tuh sama nenek-nenek aki-aki. Bukan cerita yang lain, ya Allah alhamdulillah dapat karunya Pak Haji Agus baik, orangnya nggak pernah marah, tangannya ringan, sering bantuin orang. Tuh kesan itu yang dibawa oleh mereka, dan itu sampai mati nggak pernah hilang Bu. Orang kalau cerita haji, coba deh Ibu kalau ngelongok orang pulang haji, ketemu haji yang tahun berapa dia datang, dia cerita lagi tuh, begitu nggak Bu? Banyakan dia yang cerita daripada yang pulang haji, Ibu ya. Karena dia merasa bahagia, merasa senang nanti pulang sama nenek-nenek aki-aki itu Pak Haji Agus dianggap anak. Ya, maka kalau kata saya sering bilang, nanti selama 40 hari udah acting aja, acting. Kalau seandainya kurang bisa ya, acting pura-pura jadi orang apa? Baik begitu. Kalau seandainya nggak bisa, tapi kalau dari hati, insya Allah, ya. Nanti ada yang sakit, bantuin. Udah nggak pakai diminta, sini Pak saya yang nanganin. Insya Allah, doa tamu Allah nggak ada yang ditolak Allah.
Nenek-nenek, ya Allah Pak Haji Agus, alhamdulillah, makasih ya emak, makasih emak, makasih. Emak doain biar sehat panjang umur, bisa balik lagi kemari. Begitu pasti doanya ya. Maka jaga lisan kita, jangan sampai apa? Rusak ibadah kita. Ya, sama istri pelihara, jangan sampai marah. Istri juga jangan sampai marah sama suami, awas. Gara-gara janjian, Pak, saya di pintu 325 ya. Udah nungguin istri, lama banget, bapaknya kemana, tau kok gak balik-balik. Akhirnya pas dia pulang ke hotel, ada dia, langsung istrinya cemberut. Kesel gua, nungguin dari tadi di pintu, kagak datang-datang lu, begitu ya. Jangan. Saya selalu pesan, yang 40 hari bikin bahagia. Jalan ibadah bareng, ya, berangkat bareng, pulang bareng, makan bareng, kemana-mana bareng. Maka yang terkesan pulang adalah bahagia. Makanya orang dapat haji mabrur itu berat, karena langkah-langkahnya juga apa? Banyak. Ya, jadi syarat orang mendapatkan haji mabrur thayyibul kalam, harus ngomongnya yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, syarat orang untuk mendapatkan haji mabrur afsus salam. Afsus salam apa Pak? Suka damai, senang sama damai. Sama tetangga marah, sama teman sekamar marah, ya itu udah gak mabrur dah. Ya, orang yang mabrur itu sama siapa aja akur. Sama tetangga depan akur, tetangga samping akur, tetangga belakang akur. Hari ini kita datang kemari biar langka damai antara yang berangkat dengan yang ditinggal. Kalau masih ada benang kusut di hati orang yang akan berangkat, dibiarkan, jauh sama mabrur. Ya, makanya kata Nabi, afsus salam, suka kedamaian. Ya, dan ini berat, apalagi kalau kita disakitin, Bu ya. Kita disakitin, kita mau berangkat haji dan kita harus selesaikan, beratnya tuh, berat. Tapi kita menghadap Allah. Kenapa begitu, Bu? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Kalau tidak baik, Allah tolak. Maka kalau pengen mabrur, pengen baik, kerjakan yang baik-baik. Termasuk apa? Antara tetangga, antara saudara. Ini harus diselesaikan sebelum berangkat dan sesudah berangkat. Insya Allah. Yang terakhir, ciri-ciri haji mabrur, bawa bekal yang halal. Ya, bajunya halal, duitnya halal, di sono juga nanti yang halal aja yang makan. Ada nasi bok, ada jatahnya masing-masing, dia ambil 2, jangan. Ada air mineral, jatah orang diambil, jangan. Ada duit orang geletak di kamar, diambil, jangan. Makan ke pasar korma, main caplok aja itu korma, kagak bilang lagi sama penjual, jangan. Gara-gara 1 butir kurma yang dimakan haram, itu yang menyebabkan orang tidak mabrur. Ya, jadi yang baik-baik, yang halal aja. Apa kata Allah? Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah kamu dari apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Pak Haji Agus dan Ibu Hajah Eka, Allah kasih haji mabrur. Dan semuanya kita mari sama-sama kita mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah suka. Ya, kalau Allah suka, apa yang kita minta pasti Allah berikan. Subhanallah. Ayo. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Satu kali lagi, Bu. Subhanallah.
Allahu Akbar wala haula illa billah. Mari sama-sama kita baca Fatihah, khusus kita niatkan buat Pak Haji Agus dan istri, biar Allah kasih haji yang mabrur. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu kali lagi Fatihah Bapak Ibu. Niatin khusus buat diri kita masing-masing. Ya. Di majelis yang baik ini, karomah mukjizat suratul Fatihah, niatin, ya Allah undang saya untuk jadi tamu. Ya, kalau Allah udah undang, Allah yang bukain jalan. Jangan pernah takut. Ya, mari niatin ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul. Ya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan, kita berdoa.